Di kepalanya Pak Antonius Kosasi ini, duit, pret. Yang justru kan dia yang selingkuh. Kali ini ingin mengupas sesuatu yang menggelitik sih, terkait dengan seorang perempuan yang luar biasa dan baru aja beberapa menit lalu lihat dari postingan dari channelnya Irma Huta Barat itu tentang kasus antara Ibu Rina Lawli dan Bapak Antonius Kosasi yang saat ini menjabat Dirut Taspen. Seperti yang juga mungkin banyak orang juga yang mengetahui, atau mungkin dari antara kalian juga belum mengetahui bahwa baru-baru ini seorang pengacara yaitu Kamarudin Simanjuntak itu dijadikan tersangka untuk kasus pencemaran nama baik ya, Antonius Kosasi sebagai Dirut PT Taspen. Sebenarnya biasa menyimak dari postingan dari Inang Irma Huta Barat, dan aku juga memang subscribe di channel itu, tapi kali ini ingin membahas sesuatu yang berbeda karena ini benar-benar menyangkut nasib seorang perempuan dan juga anak, dan ini perempuan yang juga ya mengikuti dari percakapan selama ini di channelnya Inang ataupun juga di channel lain. Cukup gemes ya, tapi postingan Inang kali ini sangat mengusik, dan juga untuk membuat video reaksi atas postingan ini. Yuk kita mulai sama-sama tonton videonya. Tapi sebelumnya juga mau disclaimer dulu ya, ini semata-mata reaksi, itu adalah opini pribadi saya dan juga mungkin mewakili sebagian dari netizen Indonesia atau masyarakat Indonesia, dan juga semoga reaksi ini juga dapat ditonton oleh lebih banyak orang lain, dan terutama mereka yang merupakan atasan dari Bapak Antonius Kosasi ataupun juga para aparat penegak hukum, dan juga sehingga ya keadilan untuk Ibu Rina Lawli dan anaknya itu bisa didapat. Begitu juga untuk Bapak Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum dari Ibu Rina Lawli. Ayo nggak usah berlama-lama lagi, kita sama-sama lihat videonya dan kita bahas. Wah, langsung ternyata dia langsung masuk. Kan belum lihat draftnya ya? Draft apa? Kenapa masih begitu? Ya, aku belum baca. Oh, gue nulis dia betul gue. Ya kamu kan tanya suruh begitu tulisnya. Enggak, gue bilang pokoknya nggak mau ribet-ribet. Karena sebetulnya gue tujuan utamanya buat harta. Oh, jadi ini sepertinya ada sesuatu draft satu dokumen ya. Kemungkinan dokumen perjanjian antara Ibu Rina dan Bapak Antonius Kosasi. Dan kalau dari percakapan pertama, Pak Antonius ini bersikap seperti dia tidak tahu seperti dia tidak tahu isi dari dokumen itu, tapi Ibu Rina menekankan lah, itu kan yang mengusulkan suaminya. Cuman yang ini kok tidak dimasukin, udah satu saya setuju. Oh, itu nanti langsung dipindahin aja, nggak usah dikasih. Yang lo keberatan di mana? Intinya setelah aku baca itu, aku tahu kamu ya memang kamu udah berpikiran bulat lah. Kamu udah yakin ya memang mau divorce gitu ya. Terus? Jadi ya benar, ini dokumen terkait dengan divorce atau perceraian antara mereka ya. Ya cukup lucu ya, di awal ini aja udah lucu gitu. Si Mr. Antonius ini, beliau bilang bahwa awalnya beliau bilang ya kayak ya nggak terlalu tahu persis apa isi dokumen itu, tapi Bu Rina menekankannya, kan lucu kalau dia nggak tahu. Orang setaunya dia itu kan kuasa hukumnya dari yang bersangkutan juga, dari Pak Antonius juga kayaknya. Sepertinya, bisa jadi aku salah ya. Mohon maaf Bu Rina kalau memang ada salah, atau Pak Antonius mohon maaf. Tapi sepertinya yang ditangkap oleh saya selaku wakil dari netizen itu seperti begitu. Jadi cukup mengherankan kalau Pak Antonius juga tidak tahu. Tapi di sini belakangan Pak Antonius juga menanyakan kan, oke, poin mana yang tidak disepakati yang Ibu Rina menjadi keberatan ya Bu Rina. Pak Antonius di sini juga dia bilang di awal kan dia nggak tahu ya, tapi kemudian dia bilang juga bahwa ini tentang harta sih, sesuatu yang berkaitan dengan harta. Oke, kita lanjut lagi untuk nonton ya, jadi kelamaan aku membahasnya. Maaf ya. Jadi aku
pikir nggak usah bikin-bikin perjanjian, mau perjanjian apa itu? Udah langsung aja, lewat pengadilan aja. Gugat aja langsung. Lu mau kasih gua barang boleh, mau kasih nggak juga nggak boleh. At the first time gua married sama lu nggak ada uang sama sekali. Gua nggak mau uang lu, itu juga nggak bisa bikin gua happy. Anyway, kita pisah juga. Bentar dulu. Nih, Bang, ini kita dengerin dulu. Bentar dulu. Jadi di postingan di video sebelumnya Ibu Rina ini di luar yang video ini ya. Ibu Rina ini pernah memang beberapa kali menceritakan betapa beliau itu menolak perjanjian untuk menjaga uang atau tas koper atau bagaimana gitu loh. Pokoknya intinya dia menolak ditawarkan untuk menjadi salah satu penyimpan uang oleh Bapak Antonius Kosasi yang ingin bercerai. Dan kemudian juga menurut Ibu Rina ini agak aneh gitu. Di satu sisi Pak Antonius ini menurut beliau ya ingin meninggalkan Ibu Rina dan anaknya. Tapi kemudian di sisi lain yang menurut Ibu Rina lucu itu Pak Antonius ini beliau malah tetap meminta jadi Bu Rina ini tetap bertugas. Itu yang saya tangkap ya dari video-video sebelumnya, bertugas sebagai istri ketika misalnya ada ya mungkin kegiatan-kegiatan di kantor atau mungkin seremoni-seremoni. Jadi tapi kemudian Bu Rina ini menolak. Ya menurutku sih ya setelah mendengar itu keputusan yang bijak karena yang ngeri juga ya. Apalagi ya benar Bu Rina tadi bilang ya cerai-cerai aja lewat pengadilan. Kenapa harus ada perjanjian-perjanjian Ina itu? Ibaratnya gini, Pak Antonius yang terhormat, kalau memang mau ngasih duit buat anak dan istri kan di mekanisme pengadilan ada diatur nanti bahwa berapa nanti sebulannya dari pihak Ibu Rina juga menghitung, misalnya kuasa hukumnya menghitung berapa kewajiban Bapak untuk membiayai Ibu Rina dan juga anak gitu. Ya itu konsekuensi kalau Anda mau bercerai. Kalau misalnya Anda mau bercerai tapi kemudian istri Anda tetap Anda pegang ya, bukan ngajak tinju, maaf. Walaupun emosi tapi sabar. Ya lucu lah. Ya cuman dan juga itu ya kita lihatlah selanjutnya ya. Jangan juga aku yang kebanyakan ngomong nanti salah ngomong lagi. Ups. Kalau begitu, gue repot. Gini, gue nggak bisa masukin duit yang mau gue kasih ke lu lewat sini. nggak masalah. Aku udah bukan masalah uang lagi. Bukan masalah uang. Itu duit mesti keluar dari seseorang, diterima oleh seseorang. Ya gue nggak mau dong jadi itu. Pokoknya lu cari orang lain aja deh. Good. Gimana? Lu di sini mau ceraiin gua, baru masih mau suruh gua nyimpen duit. Are you kidding me? Lu anggap gua kayak apa? Ini ya. Pikir Kesepakatan apa ini? Sama sekali tidak ada hak gua sama sekali di sini. Ini lu yang Jelas ya kalau Ibu Rina tuh udah sangat apa ya? Di sini dia memang emosi. Ya wajar lah. Kalau saya juga ada di posisi beliau, waduh, nggak tahu deh. Ini salut banget sama Ibu Rina ini. Sebagai perempuan berasa banget ini merasakan emosinya. Ya dia mempertanyakan ini apa-apaan ini seperti ini. Di kepalanya Pak Antonius Kosasi ini duit, cerai tapi ada urusannya dengan duit. Sementara Bu Rina sudah bilang bahwa kalau mau dikasih syukur nggak dikasih juga nggak apa-apa. Dia yang akan berusaha sendiri, tapi jangan dipaksa untuk sepakat dengan perjanjian yang diminta. Gitu, semuanya maunya dia aja gitu. Nah kita lihat gimana responnya Pak Antonius Kosasi nih. atur semua. Lu yang mau lu biar hidup lu enak, gua nggak mau. kalau lu mau masukin apa-apa, lu masukin. Masukin apa Iya, Pak? aku nggak usah masukin. Langsung aja gugat di pengadilan. Nanti Iya. somasi aja gue. Terserah lu mau somasi cara apa, I don't care. Gue nggak mau kayak gitu-gitu. Apaan sampai waktu yang tidak terbatas? Apaan itu? Gue belum baca. Kayak gue udah kayak apa? Kayak budak lu? Sorry. Orang sabar juga ada batasnya ya. Ini lucu ya, pas Pak Antonius Kosasi bilang, gue belum baca. Oh ya, jadi Anda dikontrol oleh orang yang membuat draft itu. Siapa yang buat draft itu Pak? Bilang dong. Kalau bukan Bapak siapa? Bos Bapak.
Atau siapa, Pak? Nggak mungkin dong pengacara Bapak yang Bapak udah bayar dia bikin-bikin tanpa pengetahuan Bapak. Ya dong. Gue belum baca. Enak aja ngomong kayak gitu. Lanjut yuk. Ntar dulu gini ya. Nih ya. Pikir pakai akal sehat dulu. Nuh, Nah, Ini yang wait. lu pakai akal sehat nih. yang nulis siapa? Lu, ini kan dia nulis atas petunjuk lu yang lu mau. Gue belum lihat itu. Ini lihat. Once again, ladies and gentlemen. Ini lu pakai akal sehat. Akal sehat, katanya Bu Rina kan. Terus, gue belum lihat itu. Once again. Ya, gini deh. Kalau Pak Antonius ini memang belum tahu itu dokumen, anggaplah ya itu kurang ajar banget itu. Siapa itu? Kuasa hukumnya. Terus kenapa ngotot? Terus kenapa nggak mau pas Bu Rina menjelaskan, kenapa nggak mau dengerin juga dulu apa yang menjadi keberatan? Kenapa nggak baca sama-sama? Kenapa ngotot? Akal sehat? Oh, Mister yang paling akal sehat ya. Baca. Gue udah lihat kan udah tandain. Tapi kan Hah. memang itu yang lu Gue udah lihat, kan gue tandain. Tapi tadi dia bilang, gue belum lihat, gue belum baca, nggak tahu. Tapi gue udah lihat, gue udah tandain. Oh, aduh, Bu Rina. Maaf ya Bu Rina, saya di sini semoga nggak menambah luka Bu Rina ya Bu ya. Kita sama-sama, niat saya cuma mau bantu Bu. Kita sama-sama perempuan, yang kita saling bantulah. Mungkin Komnas Perempuan bisa juga ya melihat video dari yang diposting di Inang Irma Huta Barat. Ya mungkin kalau ada somasi atau nanti diminta di take down dari YouTube, mending kita react dulu sama-sama ya. Kita viralkan. memang minta dari kemarin-kemarin. Gini ya. Cerai lo, apa tapi nanti lo masih bertugas ya begini. What kind of life is that? Aku nggak bisa. Bertugas. Jadi Ibu Rina ini nggak suka. Dia nggak mau. Kalau cerai, cerai. Jangan lagi ada tugas sebagai istri. Why? Oh why? Kenapa Pak? Situ oke Pak. Cerainya mau. Mungkin punya istri atau keluarga baru mau. Tapi konsekuensi cerai nggak mau. Terus masih mau ngatur-ngatur. Aku kasih tau kamu ya. Gue juga ada batasnya gitu loh. Gue nggak bisa hidup dengan lo main datang, main pergi seenak lo di hidup gue. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Ini bagian yang menurutku terlaluan sih ya. Bu Rina itu kalau dengar dari suasana dan suaranya, cara Bu Rina di sini berargumen ya, itu emosinya udah kerasa banget sih. Kerasa banget beliau tuh menumpahkan, menahan kesedihan, menahan marah, berusaha untuk berbicara, berargumentasi dengan menjaga akal sehat sebaik mungkin. Dan apa tanggapan dari suami? Kalau saya suami yang berniat untuk menceraikan dia, pret, situ trompet Pak, pret, Tuh gini dulu ya. Dengerin dulu, oke? Tujuan utamanya adalah gue tujuan. mau ngasih duit ke sama lu. Gue ada bagian di situ, tapi semuanya nanti bukan atas nama gue, oke? Jadi sebentar dulu. Kenapa bukan atas nama gue? Karena gue nggak boleh terima duit. Udah? Nah, kedua, kalau lu masih bini gue dan terikat hubungan legal, gue juga nggak bisa duit dulu. Ngapain gue kasih duit ke orang lain? I don't think that's my problem. Ribet aban ya nih Bapak ya, bener-bener ya. Jadi dia bilang intinya dia tuh mau ngasih duit ke anaknya dan istrinya. Makanya atas nama istrinya, Ibu Rina. Kalau atas namanya dia nggak terima. Ya iyalah Pak, itu loh. Kalau Bapak mau ngasih duit ke orang terus Bapak kasih ke diri Bapak sendiri ya. Aduh, ribet banget deh. Aduh, kita lanjut. Lu mau taruh uang di mana, mau kasih siapa, mau kasih nggak mau kasih terserah ya, itu benar. dari kebaikan hati lu aja. Yes. Gua nggak pernah minta duit dan tidak pernah mengharapkan duit apapun ya. Yang gua tahu sampai detik ini Wah, luar biasa. Ibu Rina ini sudah sedemikian bulat ya untuk mengakhiri kepedihan beliau. Gini ya, kebetulan kan pasangan ini juga pasangan
Kristen ya, dan saya juga Kristen, dan kita tahu di firman Tuhan itu memang ada tertulis di kitab, tunggu, aku juga bukan hafal banget. Nanti bisa lihat sama-sama di monitor ya, di sini. Tergantung nanti saya ngeditnya gimana ya. Di Efesus 5 ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Tapi nggak sampai situ doang. Hai suami, ini di ayat 25, Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Gini loh, kita umat Kristen tahu ya, Yesus Kristus, Tuhan, turun ke bumi sebagai manusia, mati untuk menebus dosa kita semua. Untuk menyelamatkan kita dari dosa. Itu pengorbanan yang paling berat. Jadi, kalau di Efesus 5 ayat 25 ini, sebelumnya aku mau ngasih tahu ya, aku bukan pendeta. Tapi ini yang aku yakini dan kayaknya aku yakin ini nggak akan menyimpang. Karena aku cuman membaca, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Baginya itu bagi jemaat. Jadi, sebagaimana yang diperbuat Kristus, perbuatlah pada istri dan anak-anakmu, itu kewajiban suami. Jadi, jangan cuma dipahami istri tunduk pada suami. Seolah-olah, nah ini juga yang seringkali salah kaprah sih di kalangan umat Kristiani ya, bahwa oh pokoknya istri harus tunduk pada suami. Iya, tapi itu dalam artian suami pun punya kewajiban. Dia harus berlaku sebagaimana Kristus telah berlaku untuk kita. Mengorbankan dirinya. Untuk apa? Untuk istri, untuk keluarganya. Ya, jadi bukan mengorbankan istri. Ini sedikit intermezzo ya, karena menurutku ini juga perlu direnungkan ya oleh perempuan-perempuan Kristen yang ada di luar sana. Ketika suamimu melakukan kekerasan, mengkhianati, jangan cuma pegang Efesus 5 ayat 22. Baca juga sampai 25 dan sampai 27 dan selanjutnya. Begitu juga para pendeta, tolonglah. Dan apalagi kita tahu ya, bahwa sejarah dari kasus ini, bahwa Bu Rina sendiri pernah viral kan memang ketika beliau menangkap basah suaminya ini lagi makan-makan enak di restoran mahal di daerah di Jakarta sana lah. Kita lanjut ya. Dari tingkah laku lu dan semua yang lu tuntut, lu memang mau divorce. I don't know dengan alasan apalah ABCDFG, aku sudah berpikir berapa hari ini sampai gue terima ini dan aku sudah bulat gitu loh. Oke, ini orang memang udah tidak bisa dirubah lagi. Mau bilang apa juga udah. Lu seenaknya pergi, pulang, nggak ada. Kalau kesanku ya di bagian ini Bu Rina ini udah sambil nangis sih. Ya wajar lah. Wajar banget. Ini kedengarannya dia udah sesak banget gitu. Jadi ternyata yang minta cerai itu suaminya, yang justru kan dia yang selingkuh. Lucu ya. Harusnya kan yang gugat cerai Bu Rina. Karena dalam pernikahan Kristen kalau memang terjadi perzinahan dan kemudian dalam mediasi juga tidak ada tanda-tanda pertobatan ya memang ya walaupun sebenarnya perceraian itu tidak diperkenankan tapi dan juga itu tidak melanggar ajaran dari Kristus ya. Kristus tidak mengajarkan, dan ini balik lagi ke kasus ini. Gini loh, Pak Antonius ini beliau loh yang selingkuh. Beliau lagi yang mau nyerein. Bu Rina ini cantik loh, cantik banget. Pinter, baik, berhikmat. Buktinya dia nggak mau tuh terima perjanjian-perjanjiannya. Kalau dia mau, ya diterima aja. Jangka pendek dia dapat duit. Tapi jangka panjang, kalau tiba-tiba KPK OTT, emang enak dia ngantri di ruang tunggu KPK sebagai saksi atau bahkan bisa jadi terlibat lagi penjara, ikut-ikut penjara. Anak nanti gimana?
Nah, beliau ini berpikir sejauh itu loh Pak Antonius Kosasi. Beliau juga sebenarnya dengan menolak ini, beliau itu sedang menyelamatkan dirimu, Pak. Ya ampun, emang, aduh, nggak toleh ya ampun ya, ampun ya ampun ya ampun. Pak, masih ada waktu, Pak. Bertobat, Pak. Nggak apa-apa kehilangan jabatan, nggak apa-apa ditarik, nggak apa-apa dimusuhi, nggak apa-apa mungkin nanti mengalami kesusahan, bahkan mungkin mengalami hal-hal yang lebih mengerikan. Tapi Pak, Bapak selamat nanti di surga. Kita lanjut ya. Nah ini, apa bedanya dengan divorce beneran gitu loh? Lo di satu sisi ini, lo dapat privilege. Lo bisa taruh uang lah, lo bisa bikin apalah. Gua privilege-nya apa? Lu pikir pakai otak lu yang pinter itu ya, Oh, goblok. oh, Memang oh. goblok. Nah, gua kasih tau lu sekarang, lu Iya, diem dulu, memang goblok. diem dulu, diem dulu. Tutup mulut tuh, diem dulu. Gua taruh duit gua atas nama lu yang gua nggak bisa akses. Halo. Hello from the other side. Maksa ya, Pak. Bu Rina tuh nggak mau, Pak. Nggak usah dipaksa. Nggak mau nurutin keinginan lo lagi. Tuh, sama yang sebelah sono aja lu paksa. Mungkin mau tuh. Lu ngajak istri sama anak lu masuk jurang sama lu. Ngadi-ngadi lu sanggup lo ya. Halo. Nggak bisa akses apa? Di sini tulis semuanya juga atas nama lo. Goblok, keterangan sama gua sama aja gua masuk penjara, goblok. Ini surat apa? Surat Ini ini Ternyata sosok direktur Taspen dirut ya. Ya itulah pejabat Taspen yang mengelola uang PNS. Kayak gitu kelakuannya. Gimana nasib duit-duitnya? Gila ya. Ini dengar beliau ngomong itu nggak kayak orang yang pantas menjabat sebagai dirut BUMN atau apalah gitu ya. Gila. Kayak apa ya? Ya mungkin anak-anak yang sekarang masih duduk di bangku SMP, maaf ya, jangan marah ya. Tapi ya kayak itu. Kayak anak-anak remaja labil, anak-anak yang masih SMP, belum SMA malah yang goblok lo yang goblok. Yang ada lagi marah-marah di jalan kayak gitu. Udah deh. surat tidak ada kayak surat begini nih, kayak perjanjian kayak main-mainan doang. Gue nggak mau. lu kayak gini, surat ini membuat lu dan gua tidak usah ke pengadilan sendiri. Mereka yang pergi. I don't care kalau ke pengadilan sendiri. Udah lu pergi pengadilan sendiri aja. Pokoknya gue nggak akan tanda tangan. Nggak apa-apa. Lu atur aja, lu mau pakai cara lu sogok dari pengacara sampai ke hakim, silahkan. Pokoknya gue dari pertama gue kan nggak pernah cerai, gue nggak minta cerai. Lu yang mati-matian minta cerai, alasan bilang kesalahan gue segudang lah, gue nggak diampunin apa segala. Jadi gue udah berpikir kesimpulannya, apalagi setelah minta-minta kayak begini, kesimpulannya, you don't need me anymore. Lu gue udah nggak masuk hitungan di lu, kecuali untuk simpen duit, ya. Jadi, ya. What the hell? Bodoh sekali kalau gue naruh duit ke lu dengan gue tidak punya akses. Itu semua. Gini ya. Dia kira Bu Rina atau perempuan itu silau ya. Duit. Ini pasti duitnya banyak sih. Gak mungkin dikit. Jadi dia kayak bilang, goblok. Goblok. Gua ngasih lu duit. Kan itu masuknya ke rekening atas nama lu. Ya itu berarti duit lu dong, goblok. Sekarang gini ya, Pak Antonius Kosasi yang paling pintar. Kalau Bu Rina itu kan juga punya akal sehat seperti yang Bapak bilang. Bisa berpikir logis, gaji Bapak itu berapa, duit yang ada di dalam itu mungkin yang disimpan itu. Aku yakin karena di video sebelumnya Bu Rina udah pernah share sih. Itu duitnya melebihi dari apa yang harusnya Bapak bisa hasilkan. Dan gak masuk akal, ngapain Bapak kasih simpan ke
mantan istri, terus tapi istrinya masih bertugas sebagai istri dalam waktu yang tidak terbatas. Tadi udah dibahas ya, dalam waktu yang tidak terbatas. Situ oke, Pak. Situ Tuhan, Pak. Ya ampun si bapak, si bapak. Aduh, umur berapa sih ini bapak ini ya? Ntar lah kita lihat ya. Kita lihat profilnya Bapak Antonius Kosasi yang paling pintar dan paling akal sehat ini. Gini lah Pak, kalau di TPPU itu ya, teman-teman, kita sering lihat kayak waktu itu inget mobil Rubicon yang punya tinggal di gang. Itu yang dimiliki oleh MD dalam kasus pengeroyokan. Speechless. Jadi itu Rubicon memang atas nama orang yang tinggal di gang itu, yang kemudian dibilang netizen sebagai pemuda paling bersahaja sedunia karena dia bisa menabung dan membeli Rubicon dan dia tidak pamer sama sekali. Dan Rubiconnya itu dipakai sama orang lain. Itu biasa dalam TPPU, udah lagu lama. Bukan sedikit kita lihat perempuan-perempuan baik itu selebriti maupun istri biasa yang kemudian keseret-seret ke bawah kantor KPK, diambil aset-asetnya. Karena apa? Karena ini kelakuan orang-orang kayak begini. Kayak Pak Antonius Kosasi ini, dia ngasih tuh, seolah-olah ngasih aset, oh itu atas sama lu gini. Tapi jangan salah, akan ada situ klausul-klausul bersilat-silat di situ main dan bilang bahwa sebenarnya yang punya kuasa atas aset itu, apapun bentuknya, duit, barang berharga, kendaraan mahal, rumah, tanah, bangunan, apapun itu bentuknya, itu yang punya kuasa atas itu adalah ya orang itu juga, orang yang memasukkan, menyimpan aset dan harta di situ. Nah, Bu Rina di sini pinter, dia tahu, nggak mau dia namanya dicatut. Nanti kalau ada apa-apa dan dia misalnya diseret sama kejaksaan kek, KPK kek, polisi kek, dia yang masuk penjara, ikut-ikut masuk penjara karena dia nggak bersekongkol. Kan nanti akan ditanya, lah kalau udah tahu duitnya nggak jelas kenapa lo ambil? Ya, yang kena siapa? Perempuannya lagi, dibilangnya gara-gara perempuan ini korupsi. Buktinya istrinya masih mau duitnya gini. Tobat Pak, tobat. Malu. Semua duit atas nama lu dan lu statusnya cerai dari gua. Artinya apa? Apa? Secara legal, hak gua atas duit itu enggak ada. Oh really? I don't think so. Yes, benar. Coba lu. I don't think so. I don't think so too, Bu Rina. Lu anggap Brian nggak benar, ya? Lu kan selalu pikir lu dengan uang lu bisa beli orang, termasuk lu, you wanna buy me, you wanna make me like your slave or whatever. Slave apa? Dari sebelah mana sih ada slave? Itu slave, semua slavery, that's a human slavery. Itu gua nggak punya hak sama sekali. Apa? Lu juga kasih ke terus dari itu kan masih bawah umur. Di bawah umur itu lu juga masih walinya. Jadi tetap ada nama lu juga. Lu nggak usah bilang si center class dong, bego. Iya kan lu yang mau hibah ke semua. Kalau rumah hibah ke setelah cerai nggak masalah. Ini contoh ya. Ini benar-benar ya, laki satu ini kurang ajar banget ya. Hei Pak, lu yang selingkuh, lu yang mau minta cerai, lu bego-begoin istri lu juga. Dan lu mau bego-begoin dia memang dengan naruh duit di situ dan lu bilang itu duit lu, nanti mana ada orang kayak lu Pak, mana mungkin Bu Rina tuh bisa percaya. Kalau lu mau tobat, jangan ukur pertobatan lu dari duit. Dan kalau memang lu mau menafkahi dia, Pak, dari duit halal dong Pak, halal. Itu yang dimaksud Bu Rina, itu Pak, nggak lebih dari itu. Sombong amat lo, kalau katanya Mandra. Oh ya, by the way, Mandra pernah juga loh seret-seret pencucian uang. Nah itu contohnya tuh, dia nggak tahu apa-apa, kemudian akhirnya keseret-seret. Kalau udah kayak begitu, ya gimana dia mau membela diri? Tetap aja
Yang namanya aparat penegak hukum akan melihat ya salah-salah. Melanggar hukum ya melanggar. Pak. Tapi ini ya, di sini nih kalau Komnas Perempuan nggak bereaksi kalau melihat video ini. Kemudian Komnas HAM, Komnas Anak, dan juga terutama pemimpin-pemimpin negeri ini dan aparat penegak hukum, terutama yang terkait dengan TPPU korupsi, dan juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan, benar-benar nggak ngomong soal ini. Ini udah lama loh kasus ini. Ini ada apa sih? Kenapa sih? Gitu loh. Tolong dong kita dikasih jawaban ada apa ini gitu. Ini memang ulahnya Pak Antonius Kosasi doang atau nggak ada tukang bakso kan? Ya terserah deh mau ngirim tukang bakso, tukang apa di sini. Anak gue yang 3 itu, rumahnya hibah ke mereka, gue nggak bisa akses. Oh, beliau ini udah punya anak gitu ya dari pernikahan sebelumnya atau gimana sih, nggak tahu lah. Udah lah, lanjut. Mantan gue nggak bisa akses. Mantan. Oke? Gue nggak pakai Brian tuh, gue pakai pengacara lain. Ya terserah deh. Udah, 1 Brian, siapa Brian pengacaranya? itu. Yang kedua, duit. Duit lagi, Duitnya duit. sama dong. Kenapa lu masih maksa aku harus terima uang itu? Kenapa? Kenapa? Nah, itu karena Kenapa lu harus maksa? Keringat lu simpan aja sendiri. Kenapa lu masih kasih ke gua dan lu masih cerain gua? Gua nggak terima itu. Betul. Kalau memang lu mau cerai, ya cerai beneran aja. Why I have to harus disimpan, harus dirahasiakan ke semua orang? Berarti lu mau di luar pura-pura begitu main drama gitu, gua masih istri lu baru gua gini. gua nggak suka kayak begitu. Refaknya semua. Speechless. Maksa ya? Lu yang selingkuh, lu yang mau cerai. Terus lu paksa lagi istri lu untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan lu. Aduh, Mister Akal Sehat yang paling pintar sedunia. Aduh, ini siapa sih? Pak Presiden atau siapapun, tolonglah. Kita tuh udah gemes loh lihat ini. Aduh, sebesar apa ya gitu. Dan ini lucunya nih ya, ini sedikit menyimpang nih. Jadi kita baru dengar kan, memang di beberapa hari lalu itu ada diskon kan untuk putusan hukuman mati dari MA. Diskon besar-besaran hukuman mati jadi seumur hidup. Ya, setelah diskon itu, kemudian Kamarudin Simanjuntak dijadikan tersangka oleh polisi. Dan kemudian kalau nggak salah beberapa hari lalu juga Kamarudin dipanggil dan dia datang bersama 200 apa 300 advokat dan membawa bukti dari perselingkuhan si Pak Antonius Kosasi ini, dan pastinya di dalam itu pun ada bukti percakapan ini, dan ditolak dong bukti-bukti itu. Gila, ada apa ya gitu, ada apa sih? Ini kan gampang banget tuh, buktinya udah jelas gitu loh, kenapa juga nggak diproses? Aduh, semuanya sampai beribut gue. Semenyeramkan apa sih? Ternyata skandal sebesar apa sih ini? Aduh, apakah ini terkait dengan semua mungkin petinggi negeri ini? Apa kayak gitu? KPK, di mana KPK sekarang ya? You want to make it real, I'll make it real. Ya make it real. Gue gak ada masalah. Make it real. Kalau nggak ada masalah, kenapa lu ngotot dari tadi? Sampai bilang istri lu goblok, sampai nyuruh istri lu pakai akal sehat. Ya udah, kalau mau cerai, serahkan ke pengadilan. Berapa tunjangan ke anak istri yang harus dikasih? Hadapin kenyataan. Kalau memang Anda menceraikan istri Anda, bukan istri Anda yang menceraikan Anda yang menceraikan istri Anda. Make it real. Fine. Ya. Karena kalau enggak, Have a nice day. Lu nggak usah ngomong, nggak usah pusingin. Gua mau duit, gua mau hidup apa, gua nggak peduli. Gua nggak mau dibikin kayak begitu. Mungkin mantan lu bisa dibikin kayak begitu ya, gua nggak. mantan gue cuma 1. Gua nggak tahu dah. Lu kan penutup tipu muslihat orangnya. Katanya dari Tuhan, berkatnya dari Tuhan, begini jalannya. Gua nggak yakin itu berkat dari Tuhan pakai jalan begitu. Berkat dari Tuhan lu ya, Tuhan yang mana? Beda kali Tuhannya. Fine. Got the point.
Jadi di akhir ini dia bilang, fine, ya udah kita cerai, gue mau ngurusin anak dulu. Si Bu Rina bilang, mau kemana aja ngurusin anak, kamu dari kemarin juga nggak ada di rumah kemarin-kemarin. Terus dia bilang, ya kan gue ngurusin dari duitnya. Sementara kita tahu ya, dari cerita Bu Rina sebelum-sebelumnya, jadi asuransi kesehatan anak, dia dan anak. Jadi ternyata Bu Rina dan Pak Antonius ini itu belum resmi ketok palu cerai, belum ada surat cerai yang resmi. Jadi statusnya Bu Rina ini masih istri sah dari Pak Antonius Kosasi, yang artinya ketika mendapatkan asuransi keluarga, beliau masih berhak untuk mendapatkan asuransi itu, yang dipotong memang dari gajinya. Demikian kewajiban dari suami, dan ditahan dong kartu asuransinya. Terus jadi dibikinlah Bu Rina ini sampai BU banget supaya dia mau, sepertinya ya. Ini pikiran nggak tau lah, analisa opiniku pribadi aja. Aku nggak mau bilang pikiran buruk karena sepertinya make sense. Sepertinya beliau ini mau membuat Bu Rina ini menjadi tergantung kepada dirinya. Karena dia tahu Bu Rina ini selama ini juga ibu rumah tangga selama sama dia, ngurus anak, ngurus rumah, dan apa-apa dia yang pegang dong duitnya. Buktinya dia mau ngasih duit aja harus pakai perjanjian dulu. Kalau mau ngasih aja, kagak usah pakai perjanjian. Kenapa harus pakai perjanjian? Bersyukur Pak punya istri kayak begini, harusnya beneran harusnya bersyukur. Langka loh istri kayak begini. Dan aku ya sebagai perempuan belajar sih dari perjalanan hidup Bu Rina ya, bukan di video ini doang. Dari kisah beliau sebelumnya itu, beliau berjualan kue, berjualan makanan, bahkan ketika persidangan Joshua Sambo pada kasus Joshua itu, ketika keluarga Joshua menjadi saksi, pada saat itu Ibu Rina mendonasikan makanan, berupa makanan. Apa yang dia bisa buat. Bahkan kalau nggak salah Inang juga cerita ketika kemarin Kamarudin datang ke Mabes bersama ditemani oleh ratusan advokat itu, beliau juga yang supply makanannya. Beliau nggak punya tuh ratusan miliar atau banyak duit untuk berbuat kebaikan, dan nggak pakai surat perjanjian, nggak ada surat perjanjian ya. Jadi itu yang namanya kasih dari seorang perempuan yang luar biasa. Jadi Pak Antonius Kosasi, masih ada waktu Pak untuk bertobat. Ya, itu video reaksi kali ini, semoga bisa berkenan dan juga kita sama-sama belajar ya dari kasus ini. Semoga Bu Rina dan anaknya mendapatkan jalan keluar dan mendapatkan keadilan yang sebaik-baiknya. Begitu juga Pak Kamarudin Simanjuntak, dan juga kita mendapatkan juga kejelasan tentang ada apa di balik persoalan ini, tentang uang yang hendak dititipkan itu. Tuhan itu nggak pernah tidur, pasti akan terbuka. Oke? Dan kita berdoa sama-sama agar melalui perempuan-perempuan seperti Bu Rina ini kita dapat lebih kuat, mendapatkan pelajaran yang baik, bagaimana seorang istri itu harus membantu suaminya. Kelihatannya Bu Rina ini seperti menolak melawan suami, padahal sebenarnya dia sedang membantu suaminya. Ya, mari kita sama-sama belajar, dan juga tentu aja di akhir kata ya tentunya saya minta maaf kalau ada perkataan yang tidak berkenan di video ini, dan juga ada salah-salah. Silahkan kalian tuliskan komen, dan juga beri masukan lebih baik lagi dan lebih maju lagi untuk Indonesia. Salam.